Kita lanjutkan informasinya pemirsa, lebih dari 1 bulan usai penetapan status siaga aktivitas Gunung Merapi hingga kini masih tinggi. Warga pun diminta untuk tetap mengungsi. Sementara itu guna mengatasi kejenuhan pengungsi anak-anak di desa Gelagaharjo, Sleman, para relawan membangun taman bacaan. Guna mengurangi kejenuhan pengungsi anak-anak, relawan dan pengurus barak pengungsian Gunung Merapi desa Gelagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman, mendirikan taman bacaan. Berbagai koleksi buku disediakan untuk dibaca dan dipinjam oleh anak-anak yang berada di tempat ini, tanpa dikenakan biaya alias gratis. Anak-anak mengaku senang dengan adanya taman bacaan ini karena bisa memanfaatkan waktu luangnya dengan membaca dan bukan hanya bermain. Karena bisa membaca pengetahuan. Baca pengetahuan. Kalau selama ini sebelum ada taman bacaan ini? Cuman bermain. Cuman bermain aja. Biasanya buku apa yang dibaca? Buku cerita. Senang. Senangnya kenapa? Karena bisa membaca-baca gitu. Kalau sebelum ada taman bacaan ini? Kalau hanya bermain-main saja? Iya. Lebih dari sebulan penetapan status siaga, aktivitas Gunung Merapi hingga kini masih tinggi. Hingga Senin pagi, BPPTKG Yogyakarta mencatat terjadinya 15 gempa guguran, 76 kali gempa hybrid, dan 9 kali gempa vulkanik dangkal. Warga diminta untuk tetap mengungsi. Wiwi Susilo melaporkan dari Sleman, Yogyakarta. Masya Allah, luar biasa sekali yang dilakukan oleh relawan ini, Ustadz ya, sangat kreatif dan juga menunjang anak-anak untuk lebih melakukan hal yang bermanfaat. Ustadz, pertanyaan saya adalah seberapa penting sih menuntut ilmu dalam Islam ini, Ustadz? Ya, pertama saya ingin memberikan apresiasi ya kepada para relawan itu yang tiada henti mencerdaskan masyarakat ya, walaupun dalam situasi yang sangat memprihatinkan ya. Islam sejak awal diturunkan itu memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan ya. Kita tahu ayat yang pertama turun itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu kemudian di 5 ayat yang pertama itu Allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Terulang ya. Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan di dalam Islam ya, dan kedudukan mereka yang berilmu itu dikatakan berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Mereka ada pada derajat dan kedudukan yang tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam prakteknya Rasulullah pun misalnya mendorong ya agar masyarakat muslim itu menjadi masyarakat yang cerdas. Jadi kalau ada peperangan, tawanan perangnya, kalau mereka itu pandai membaca dan menulis, itu salah satu bentuk tebusannya adalah dengan mengajarkan anak-anak muslim membaca dan menulis. Ya. Itu pemberantasan buta huruf sudah dilakukan dengan cara-cara semacam itu ya. Bahkan Rasulullah itu mengkritik kalau ada komunitas masyarakat yang cerdas, pandai, tetapi tetangganya itu tidak tercerahkan, marah. Dari sini Rasulullah menilai bahwa tidak mencerdaskan masyarakat sekitar itu sebagai sebuah tindakan kriminal, ya, kriminal sosial ya. Ini kan luar biasa lingkungan yang diciptakan oleh Rasulullah SAW sehingga ilmu pengetahuan itu berkembang pesat di dalam dunia Islam, dan bisa kita lihat pada 7 sampai 8 abad pertama perkembangan Islam, peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya yang ditandai dengan lahirnya intelektual dan cendekiawan muslim di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Memang luar biasa. Islam dari awal itu memang mengajarkan kita untuk mencari ilmu setinggi-tingginya, sebaik-baiknya, dan memberikannya kepada orang-orang, begitu Ustadz ya. Baik, ini Ustadz ada pertanyaan kedua saya adalah, ada yang ingin disampaikan tidak Ustadz bagi para relawan dan juga para pengungsi yang saat ini berada di pengungsian? Anda orang-orang hebat, para relawan ini ya. Di tengah kesulitan, di tengah kesempitan, tetapi masih meluangkan waktu ya. Inilah jihad yang sesungguhnya, jihad membangun peradaban. Sampai pun di daerah yang terpencil, dan walaupun ini tidak banyak diekspos media, barangkali tidak populer ya di tengah masyarakat dunia, tapi insya Allah apa yang Anda lakukan itu disaksikan oleh para penghuni langit sebagai sebuah perbuatan yang terpuji. Amin ya Allah.